Namaskar. Good afternoon, student. You can unmute yourself first. Hello, Miss. Okay. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Okay. How are you today? I'm good. How are Fine. you? Oh, I'm very well. Thank Okay. you. And are you ready to study today? Yes. Really? Yeah. Yes. Okay. Okay, as usual, before we start our study today, let's we pray together. And please lead the pray. Who is the leader? Siapa ketua kelas? Ya, ayo. Oke. Friends, before we study, let's pray together. Pray, start. Ya, myself, my teacher, and my friends, you understand the lesson material. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Nana, jangan di-mute, Nana. Kak didengar sama temennya, Nana mimpin loh. Oke, thank you. Oke, lagi mute. Mungkin ada problem ya. Oke. Ya, oke. Miss Yogi mulai ya. Jadi hari ini, Miss Yogi akan mengajak kalian untuk melanjutkan materi di tema 5. Jadi hari ini ada sedikit lagi materi di tema 5 ya, karena di minggu lalu kalian sudah sebagian besar mempelajari tentang materi di tema 5. Jadi Miss Yogi hari ini hanya menyampaikan 3 topik saja untuk kalian pahami ya. Jadi Miss Yogi rasa untuk pertemuan yang sekarang materinya cukup menarik untuk kita bahas bersama ya. Jadi nanti silakan disimak dengan baik ya. Ini berupa teori. Jadi praktiknya kalian sudah lakukan. Sekarang Miss Yogi kasih teorinya atau ilmunya ya. Karena praktiknya sudah kalian lakukan sebelum-sebelumnya. Praktiknya apa? Oke. I think I need to share screen. Silakan disimak dengan baik. Oke, jadi adapun agenda yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha. Jadi minggu lalu Miss Yogi sudah info sama anak-anak ya bahwa setiap pemilik wirausaha itu tidak bisa menjalankan usahanya sendiri. Dia butuh wirausaha yang lain. Otomatis itu akan terjadi kerjasama. Lalu manfaatnya apa? Benefitnya apa buat kita? Kan yang kerjasama pemilik wirausaha. Jadi hubungannya dengan kita apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Topik pertama. Yang kedua, ini penting ya, faktor yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha. Nah, if you want to be entrepreneur ya, entrepreneur, jadi kira-kira hal-hal apa ya yang akan bisa menentukan berhasil atau gagalnya usaha yang saya lakukan, Miss? Nah, itu yang nomor 2 ya. Jadi ada faktor-faktor yang akan menentukan gagal, gatot ya, apa berhasil suatu wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah manfaat melakukan wirausaha sejak kecil. Jadi kalian di umur sekarang ya, kalian sudah melakukan wirausaha. Benefitnya apa? Manfaatnya apa? Ya, jadi 3 hal ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, are you ready? Oke. Kita bahas mulai dari topik yang pertama ya. Nah, jadi
manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha itu sebenarnya adalah ini, poin yang pertama. Manfaatnya ini. Jika mereka saling bekerja sama, otomatis ya mereka dapat melancarkan kegiatan wirausaha masing-masing. Jadi contoh yang Miss Yogi kasih kemarin itu wirausaha pembuatan bakso itu jelas membutuhkan daging. Jadi dia membutuhkan wirausaha daging. Ketika dia bisa memenuhi bahan baku daging ya, jelas wirausahanya dapat tetap berjalan. Ya, kemudian wirausaha daging juga dapat berjalan karena produknya dibeli atau laku. Ya, jadi sama-sama untung. Satunya produknya laku dijual, satunya lagi wirausahanya tetap berjalan karena mendapatkan bahan baku. Jadi keduanya kerjasama ya. Kalau kerjasama itu kedua belah. Gimana? Iya. Gimana saya? Oke, sinyal Miss-nya nge-lag tadi. Iya, sorry. Miss Yogi off video ya. Miss Yogi off video. Sinyalnya Miss Yogi jelek. Oke. Jadi kalau namanya orang kerja sama itu nggak ada yang dirugikan satu ya. Harus untung kedua belah pihak. Ya, itu namanya kerjasama. Dapat melancarkan kegiatan mereka masing-masing, kegiatan usaha mereka masing-masing. Ya, nah jika Masih jelek, Miss, kalau Miss matiin kamera masih jelek kamera. Iya. Cek. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi ya. Ketika wirausaha yang dilakukan oleh seseorang yang banyak itu yang beragam itu dapat berjalan dengan baik, otomatis apapun kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Ini dia. Jika ini lancar ya, ini juga akan terpenuhi. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tahu nggak, tukang bakso yang di depan itu kemarin tutup loh, sekarang udah buka lagi. Soalnya mungkin dia udah bisa maju ya usahanya dia. Oke, jadi kita bisa beli bakso tiap hari di depan. Nah itu, jadi kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Ya. Nah, apabila kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi, maka hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jadi nggak ada yang, kalau misalnya orang yang jualan nasi putih atau makanan itu tutup semua, kira-kira bisa nggak orang-orang itu makan? Ya kalau dia nggak sempat masak gitu misalnya, dia kan susah. Jadi kebutuhan masyarakat itu tidak dapat terpenuhi. Otomatis kesejahteraan masyarakat akan menurun, bukan meningkat. Ya, ini sebab akibat ya sayang ya. Miss Yogi tampilkan berupa penomoran itu agar kalian lebih mudah untuk mengingat. Sebenarnya ini saling berkaitan satu sama lain. Coba kalau kita lihat dari atas ya. Tidak adanya kerjasama antar pemilik wirausaha. Jadi usahanya bangkrut ya, karena nggak ada stok bahan baku, kemudian nggak laku barangnya. Otomatis masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan menurun. Ya, itu dia. Oke? Ini kok semua kayaknya stop video. Miss Yogi start video. Ayo silakan di start dulu videonya. Bisa dipahami dulu yang ini? Bisa dipahami dulu? Bisa, Miss. Oke. Kita lanjut yang nomor 2. Itu topik yang kedua ya. Sebentar Miss Yogi tanya, semoga ada yang nyantol di kepala kalian. Oke. Kita bahas yang paling penting dalam topik ini, yaitu adalah faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Miss, saya mau bikin usaha, Miss.
kira-kira apa ya Miss ya yang bakalan bisa buat usaha saya itu sukses? Atau Miss saya takut Miss usaha saya bangkrut, kira-kira apa ya faktor yang bisa buat bangkrut usaha saya? Nah, ini dia, Miss Yogi sampaikan beberapa faktor penting yang akan menentukan keberhasilan usaha kalian atau wirausaha kalian. Oke, mulai dari yang pertama. Ya, kualitas barang jasa yang dihasilkan. Contoh, pertama buka ya, grand opening atau soft opening gitu misal ya, openingnya standar restoran misalnya, standarnya internasional, woi apik, keren, bersih, enak ya, mantap pokoknya pelayanannya. Tapi ketika 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, sedikit demi sedikit kualitasnya menurun. Tidak sama seperti kualitas saat pertama kali opening. Ya, itu artinya tidak konsisten sayang. Kualitas menurun jelas, itu akan membuat konsumennya tidak puas dan akhirnya tidak ada yang tertarik untuk menggunakan. Ya, tidak ada yang tertarik untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Ya, jadi ini adalah faktor nomor 1 yang paling penting, kualitas. Sebagai seorang entrepreneur, kalian harus memperhatikan kualitas barang yang dihasilkan. Atau misalnya nggak produksi barang, misalnya jasa. Contoh, misalnya Kania ya buka salon kecantikan gitu misalnya. Servisnya harus good ya, servisnya harus good, bila perlu excellent ya, nggak ada yang kurang. Jadi nanti konsumen akan datang lagi atau bahkan jadi langganan. Ya, ketika ada servis yang tidak memuaskan, otomatis akan ada komplain dari customermu atau dari konsumenmu. Ih, kok pelayanannya kayak gini sih, servisnya kayak gini, padahal udah jadi langganan. Ya udah deh, next nggak mau ke sini lagi, mau cari tempat yang lain. Mungkin di luaran sana masih ada yang bagus. Itulah yang akan menyebabkan gagalnya sebuah wirausaha. Kalau kalian tidak memperhatikan kualitas barang atau jasa yang kalian hasilkan. Ya, itu 1. Ini penting nih. Yang kedua adalah lokasi usaha. Strategis enggak? Terpencil atau tidak? Itu. Teman-teman, aku ketemu nih sama restoran makanan enak nih atau warung enak nih di pinggir jalan loh. Di sebelahnya ini nanti ada tempat di sana, strategis banget. Kita sering lewat kok di sana. Yuk kita mampir nanti, kayaknya makanannya enak. Itu sebagai salah satu daya tarik konsumen. Ya. Jadi lokasi usaha itu menjadi faktor yang juga menentukan keberhasilan wirausaha. Ya, itu namanya lokasi usaha. Kemudian yang ketiga, nah ini masalah I think brand ya, kemasan produk dulu, kemasan produk. Unik nggak? Original nggak? Atau memakai icon-icon yang kekinian nggak sih? Nah itu, biasanya konsumen itu memilih produk yang kemasannya unik, kemudian apalagi ada apa ya, kayak di dalamnya ada kartu, misalnya kartunya Siwon gitu, misalnya yang suka Korea ya, atau artis-artis Korea yang lagi kekinian. Nah, bisa aja banyak konsumen yang tertarik. Ya, jadi kemasan produk itu benar-benar menentukan keberhasilan wirausaha. Aku lihat loh, waktu ini Praba bikin apa ya? Bikin puding Oreo. Terus aku lihat labelnya. Baru kulihat labelnya, aku baru nyadar loh, emang bener itu punyanya Praba. Ciri khas banget ya kemasan produknya. Pokoknya nanti begitu lihat kayak ini, pasti kayak aku inget produknya Praba. Nah, itu ya. Jadi itu yang akan menjadi daya tarik konsumen. Ya, kemasan produk atau barang yang dihasilkan. And then what the last? Promosi or promotion. Promote ya, biasanya promote dong akun yang ini, aku lagi jualan ini.
Nah, itu. Jadi ya, Miss Yogi himbau untuk anak-anak semua, seorang entrepreneur atau wirausaha itu, selain dia memiliki modal ya, kemampuan, modal, kemudian dia buat lokasinya bagus ataupun tidak strategis juga nggak masalah ya. Tapi ketika poin keempat ini tidak ada, Miss Yogi rasa itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan wirausaha kalian. Ya, jadi walaupun ini ya, Miss Yogi bilang lokasi usahanya ini tidak tengah-tengah, tidak strategis ya, atau berada di dalam gang gitu misalnya, nggak di pinggir jalan. Tapi ketika dia gencar untuk promosi, ada kemungkinan dia berhasil untuk menjalankan wirausahanya. Ya, sama seperti kemarin. Kalian masih ingat nggak BOE kemarin? Ya, kalian diajak untuk menciptakan suatu brand yang kalian sendiri ya, mau homemade atau apapun. Memang lokasi usaha waktu itu tidak terlalu diperhatikan karena kita bersifatnya online ya, BPS online exhibition ya. Jadi yang ditentukan adalah kualitas, kemudian kemasan dan promosi. Ya, itulah mengapa kalian diberikan pengalaman berwirausaha di event BOE kemarin. Kemudian juga dilombakan lomba membuat flyer. Flyer itu adalah salah satu media untuk promosi. Untuk apa, Miss? Ada lomba kayak gitu? Iya, jika nanti kalian menjadi seorang wirausaha, otomatis kalian harus mempunyai kemampuan promosi. Ya, baik door to door ataupun via sosmed atau WhatsApp atau bahkan telepon teman-teman kalian bisa. Ya, jadi tanpa adanya promosi, Miss Yugi yakin nggak bakalan laku karena nggak ada yang tahu produk kalian. Itu, jadi sama dengan bohong, ya. Jadi seorang entrepreneur itu harus bisa menjaga kualitas barang jasa, kemudian memilih lokasi usaha yang bagus atau strategis. Yang ketiga, memperhatikan kemasan produk, yang jelas itu harus original ya. Kemudian sesuai dengan fungsi kemasan, yaitu melindungi produk. Dan yang terakhir adalah promosi. Makanya ada lomba penghargaan award untuk best flyer. Ya, jadi untuk menguji atau mengetahui seberapa kalian mampu membuat media promosi. Siapa tahu nanti produk kalian bagus ya, kalian harus bisa mempromosikan dengan cara yang baik. Ya, jadi itu faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, next. Ini faktornya. Jadi berikutnya adalah Miss Yogi ngajarin kita materi wirausaha. Terus juga sekolah bikinin kita program BOE kemarin ya, Miss ya. Buat kita mau jualan atau promosi. Buat apa sih, Miss? Manfaatnya buat kita tuh apa? Apa sih untungnya buat kami, Miss? Buang-buang waktu aja nggak sih? Oke. Jadi di sini ya, Miss Yogi sekalian info ke anak-anak ya. Mungkin kemarin ada yang bertanya buat apa sih ya BOE kemarin. Oke, ini dia. Manfaatnya adalah yang pertama. Miss Yogi yakin setiap anak itu memiliki jiwa wirausaha. Ya, ingin menghasilkan uang dengan usaha sendiri ya. Jadi di sini wirausaha sejak kecil itu untuk melatih jiwa wirausaha kalian. Seberapa sih kalian tertarik untuk menghasilkan uang atau untuk berkreativitas? Itu manfaatnya untuk melatih jiwa entrepreneur kalian. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas. Seberapa sih anak-anak kreatif? Miss Yugi nggak tahu. Kalau hanya mengajar di kelas, Miss Yugi nggak tahu. Ya, dari kalian berbicara, mungkin Miss Yugi nggak begitu tahu. Yang tahu itu ya melalui kesempatan yang kemarin untuk mengembangkan kreativitas kalian. Yang dulunya kalian hanya bisa melukis,
Sekarang coba untuk belajar memasak mungkin, atau membuat barang-barang kerajinan, maybe ya. Kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3. Oh my God, sinyal Miss Yogi jelek sekali ya. Miss Yogi stop video ya. Melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Jadi mungkin kemarin kalian menggunakan modal dari orang tua ya. Jadi besok-besok mungkin kalian tidak mau lagi menggunakan modal dari orang tua. Miss, saya punya tabungan sendiri. Wih, saya pakai itu aja ya Miss ya. Pakai modal usaha. Bisa. Nggak apa-apa, it's okay. Di next BOE ya. Atau next event sekolah kalian yang baru. Nanti kan kalian kelas 1 SMP mungkin ada event lain yang mirip seperti event sekarang ya. Nanti Miss Yogi akan sharing ya di akhir pembelajaran. Miss Yogi sharing pengalaman wirausaha Miss Yogi. Oke, kita lanjut nomor 4. Memanfaatkan barang bekas yang menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Jadi ini berkaitan dengan poin kedua tadi ya, kreatif. Miss, saya banyak loh punya kaleng-kaleng di rumah. Itu tuh banyak-banyakin rumah saya aja, Miss. Please deh, itu sampah. Tapi gimana ya, Miss ya, caranya biar saya dapat uang dari sampah? Saya mau bikin produk apa ya? Lumayan nih, bisa ngolah sampah gratis loh yang saya dapat, tapi bisa ngasilin uang. Itu kreatif. Ya. Jadi kalian dengan berwirausaha, kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijual kembali. Yang layak pakai ya, yang masih layak pakai. Kemudian yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Jadi seperti yang Miss Yogi sampaikan tadi, ada yang bisa memasak, ada yang bisa melukis, kemudian membuat kerajinan. Itu akan menambah kesempatan kalian untuk mengasah potensi yang kalian miliki. Atau bahkan mencoba potensi yang lain. Ini saya dulu cuma bisa ngelukis, jualan lukisan. Sekarang kayaknya kuliner lebih diminati, Miss. Coba deh saya belajar masak. Boleh. Ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kenapa ada poin ke-6 ini ya? Karena seperti yang kalian pernah dengar atau bahasa trennya sekarang adalah support system. Ya. Wirausaha itu juga punya support system, yaitu keluarga. Pasti ada bantuan ayah, bunda, kakak, adik, atau saudara kalian yang lain. Bahkan nenek mungkin ya, ini nenek punya resep bagus, boleh deh dipakai untuk coba usaha kalian. Bisa. Ya, dengan demikian ada support system ya, ada kerjasama, kalian bisa meningkatkan persatuan dengan keluarga masing-masing. Ya, itu materi hari ini. Ada 3. Kira-kira bisa dipahami? Atau ada yang belum dimengerti? Mungkin belum jelas? Ada yang belum dimengerti? Yang lain? Yang layarnya hitam-hitam? Ayo. Ada yang belum dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Bisa. Nah, tadi Miss Yogi janji untuk sharing ya, sharing tentang pengalaman wirausaha. Jadi seumuran kalian ya, seumuran kalian sekarang, Miss Yogi sudah pernah melakukan kegiatan wirausaha. Cuman wirausahanya modalnya tidak sebesar kalian ya, karena Miss Yogi modalnya dari Miss Yogi sendiri, ya, dari hasil menabung. Ini yang poin ketiga ya, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Jadi dulu Miss Yogi, bekalnya Miss Yogi tidak seperti sekarang ya, ada 5.000, ada sampai 20.000. Miss Yogi bekal hanya 500 rupiah paling banyak dulu, atau 1.000 rupiah paling banyak. Ya. Terus Miss Yogi nabung sedikit demi sedikit, sampai akhirnya cukup untuk membeli, anak-anak tahu snack Astor itu? Yang batangan itu tahu? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Snack Astor, sorry, Miss Yogi jelek sinyalnya. Pernah dengar ya? Ya. Miss Yogi nabung untuk membeli snack itu, 1 box itu.
ya, yang nanti akan Miss Yogi jual per pieces atau per batangnya. Nah, itu Miss Yogi mengolah uang yang Miss Yogi punya, gimana caranya berlipat ganda dan menghasilkan untung untuk Miss Yogi. Gitu, ya. Lalu, yang ada di pikiran kalian, apakah wirausaha yang Miss Yogi lakukan selalu untung? Habis terjual? Iya, benar ya. Suatu ketika Miss Yogi berjualan ya habis sampai dicari-cari. Mana sih jualanmu? Aku mau beli loh, temannya Miss ya. Oh iya ini ada. Sampai suatu ketika juga kehabisan. Besok bawa lagi ya. Udah habis duluan, aku telat. Oke. Pernahkah anak-anak berpikir juga dulu suatu ketika Miss Yogi berjualan itu nggak laku sayang. 2 hari berturut-turut nggak laku. Karena apa? Karena Miss Yogi tidak jago promosi. Sampai suatu ketika Miss Yogi habiskan snacknya Miss Yogi sendiri ya. Jadi balik modal enggak, untung juga enggak, yang ada jualannya habis dimakan sendiri. Karena biar nggak rusak. Ya, itu resiko jadi wirausaha. Maka dari itu Miss Yogi imbau untuk anak-anak tadi ya, faktor-faktornya. Ya. Miss. Ya, kita. Tadi udah ada absen. Belum kita, belum. Seperti tadi biasa udah ya. Ada absen. Belum. Miss Yogi nggak ada ngasih absen. Tadi Ya. kita keluar gitu tadi. Oh gitu, belum. Tadi saya. keluar kita ke. Belum ya. Oke. Itu ya, apa namanya? Tadi Miss Yogi sampaikan ya, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Itu Apa? promosi, ya. Ada promosi. Iya. Miss Yogi sampai rugi pernah, sampai untung, sampai dicari-cari sama konsumen juga pernah. Ya, dan Miss Yogi nggak ingin nanti anak-anak Miss Yogi ketika berwirausaha, nasibnya sama kayak Miss Yogi nggak bisa promosi. Ya, itulah kenapa kalian diajak untuk berkreativitas oleh sekolah. Ya, dikasih event, dikasih kesempatan, sampai akhirnya nanti kalian siap menjadi seorang wirausaha. Itu, ya. Bisa kira-kira dimengerti dulu? Pemahaman atau bisa dipahami dulu maksudnya Miss Yogi? Silakan unmute, Miss Yogi nggak bisa dengar. Nggak semua Miss Yogi bisa lihat wajahnya. Bisa, Miss. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Ini benar-benar kalian Miss Yogi ajak untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha kecil ya. Oke, itu sharing Miss Yogi sedikit. Sekarang Miss Yogi mau stop share screen dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Miss Yogi yang akan bertanya kepada anak-anak. Kira-kira apa ya manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha? Apa manfaatnya? Miss Yogi mau tanya. Siva, bantu Miss Yogi Siva. Sorry, mana Siva? Kok hilang? Oh ini nih, Siva, barusan nih Siva stop video loh. Hilang lagi. Oke, ini dia datang. Siva, apa manfaat? Unmute dulu Siva, unmute dulu. Oke, hilang. Mana Siva? Oke, Miss Yogi move aja ya. Kania. Apa manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha? Dapat memperlancar usaha. Dapat memperlancar kegiatan wirausaha. Dapat memperlancar kegiatan wirausaha masing-masing. Boleh. Yang kedua,
Apa? Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Apa, Luis? Halo, Miss. Apa? Halo. Faktornya apa? Hal-hal yang menentukan. Satu aja. Ama masih ingat Ama? Loh, kok di mute lagi? Yoges. Iya. Apa faktor penentu Manfaat keberhasilan? kerjasama di Faktor penentu keberhasilan faktor penentu. wirausaha. Satu aja boleh. Oh, satu aja. Ya, satu aja. Promosi. Ya, oke, good. Promosi. Yang lain, apa lagi? Ada 4 tadi. Pragia, tahu Pragia? Nggak tahu. Oh, nggak ingat ya. Oh, Gong Pram, apa Gong Pram? Kualitas barang. Apa namanya itu, kemasan ya? Kemasan. Yang deketin dikit sayang ininya. Headsetnya. Miss Yogi nggak dengar. Gimana? Kemasan, Miss? Iya, kemasan produk atau barang yang dihasilkan. Good. Ketiga, apa lagi? Lokasi usaha. Oke, good. Lokasi usaha. Satu lagi yang paling penting. Yang Kualitas paling barang. Iya, good. Kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Oke. Nah, itu tadi diingat ya, sampai nanti manfaat wirausaha sejak kecil. Itu diingat. Anak-anak yang kurang fokus tadi atau kurang memperhatikan, silakan disimak lagi ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya. Silakan anak-anak sekarang ambil buku pengayaan tema 5. Tema 5, waktunya kalian mengikuti penugasan secara mandiri. Ya, dibuka halaman 30 dan juga 55 sampai 56. Itu ada 2. Ya, halaman 30 dan 55 sampai 56. Ditandai dulu. Pengayaan tema 5. Ya? Sudah? 30 ditandai dulu, dilipat aja dulu ya. Oke. 30. Sudah, Miss. Oke, 30 dan 55 sampai 56. Dan nanti hasilnya silakan di-upload di link upload. Ya. Nanti Miss Yogi akan upload di Google Classroom kalian. Iya. Ya, ingat di-upload karena apa? Nanti di akhir di akhir kalian submit itu ada link pembahasan soal. Kemudian sekarang waktunya absen dulu, ya. Pengayaan tema 5? Ya, tema 5. Bye-bye. Oke, sekarang absen dulu ya. Absen dulu, absen. Dapat KL nulis bentar. Ya. KL nggak cukup untuk absen. Ya, Ini waktu sebentar. Ya. Ketika Zoom berakhir, silakan masuk lagi ya. Silakan masuk lagi ya. Miss Yogi end meeting dulu. Silakan masuk lagi.